Masuk nominasi pahlawan nasional, Presiden kedua Soeharto pernah dicap sebagai presiden terkorup oleh lembaga internasional. Korupsi Soeharto bahkan digadang-gadang menjadi yang terbesar dari sejumlah kepala negara di dunia. Hal itu diungkapkan Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam keterangan tertulis yang dibagikan Senin 3 November. ICW yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau GEMAS menolak pemberian gelar pahlawan Soeharto. Pasalnya, mantan kepala negara RI itu penuh dosa-dosa korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kejahatan hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dikhawatirkan pemberian gelar pahlawan nasional menjadi kemunduran bagi reformasi dan menguburkan tanggung jawab yang seharusnya menyerukan pengadilan bagi Soeharto dan para kroninya serta menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih kasus korupsi Soeharto saat itu hingga menjadi sorotan dunia. Transparansi Internasional mencatat Soeharto sebagai pemimpin dunia yang paling banyak dituduh menggelapkan uang negara. Dalam daftar itu disebutkan mantan Presiden Soeharto korupsi sebesar 15 hingga 35 miliar US dollar, sementara mantan Presiden Filipina Ferdinand E. Marcos korupsi senilai 5 hingga 10 miliar US dollar dan mantan Presiden Kongo Mobutu Sese Seko senilai 5 miliar US dollar. Bukan hanya itu, kasus korupsi Soeharto juga sempat masuk ke dalam laporan Stolen Asset Recovery atau STAR inisiatif oleh kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal atau UN Office on Drugs and Crime atau disingkat UNODC bersama Bank Dunia pada tahun 2005. Lembaga yang terafiliasi dengan PBB itu pernah menyebutkan bahwa HM Soeharto berada pada peringkat 1 sebagai mantan presiden terkorup di abad ke-20. Bank Dunia juga memeriksa jaringan patronase dan struktur kleptokrasi yang mengakar di bawah rezim Orde Baru yang secara sistematis menggunakan kekuasaan negara untuk memperkaya keluarga penguasa dan rekan dekatnya. Dalam hal ini, Soeharto memikul tanggung jawab atas pelembagaan korupsi melalui pelemahan lembaga negara yang disengaja, akumulasi utang publik yang besar karena salah urus sektor keuangan, penipisan sumber daya alam Indonesia yang cepat, dan mengakarnya kronisme dan korupsi di kalangan elit bisnis. Maka dari itu, apabila Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan, komitmen negara khususnya Presiden Prabowo yang merupakan mantan menantu dari Soeharto dalam upaya melawan kejahatan korupsi menjadi absurd. Hal ini juga tanda Prabowo berlawanan dengan banyaknya pernyataannya dalam berbagai kesempatan saat merespon mengenai permasalahan korupsi. Sebab pelebelan pahlawan terhadap orang yang dianggap pemimpin paling korup dapat dianggap sebagai pelemahan gerakan anti korupsi dan upaya penghapusan kejahatan Soeharto dari catatan sejarah. Pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto berarti sama saja dengan mengabaikan para korban pelanggaran HAM selama masa Orde Baru dan melanggengkan impunitas juga merusak pendidikan anti korupsi di publik. Sebab fakta sejarah tak bisa dihindari, bagaimanapun Soeharto merupakan salah satu presiden terkorup namun kemudian mendapatkan gelar pahlawan.